Cek. Halo sobat anime, gas lagi dah lah profilnya. Yuk, lo profil lagi. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Ataupun takjil juga bisa di deskripsi, bisa banget. Yuk, langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja, gaskan. Review sedikit dari parfumnya. Saat ini Lee Seokgi dia dengan menggunakan core yang ada bersama dengan dirinya. Dia pun dapat melihat tentang masa depan kalau ternyata Xian dia akan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Membuat Lee Seokgi dia pun langsung melesat mencari di mana Xian berada. Karena dia dapat melihat Xian dalam kondisi yang enggak benar dalam beberapa waktu ke depan. Sedangkan di sisi lainnya di Gunung Chinkyu saat ini ada seseorang yang baru saja keluar dari area pelatihannya. Dan ternyata itu adalah Xian. Dia baru saja keluar dari area pelatihan tertutup miliknya dan ternyata kini dia telah mencapai rank 6 tingkat 3 dan dia kini kekuatannya juga sudah cukup stabil. Dan di sini Xian dia juga merasa kalau sudah cukup lama dia tidak bertemu dengan Lee Seokgi hingga membuatnya kangen ingin ketemu Lee Seokgi lagi. Tapi ketika Xian baru saja keluar, kini dia pun langsung disambut oleh seseorang yang berujar, "Selamat Junior Shin. Kau telah keluar dari pengasingan dan kau telah mencapai ke ranah rank 6. Ucap dari seseorang dan ternyata orang yang berujar itu adalah tetua dari Gunung Chinkyu yang bernama Xu Fengjin yang ada di rank 6 juga tingkat 5. Dan di sini mendapatkan ucapan selamat tentunya membuat Xian dia pun mengucapkan terima kasih dari seniornya itu. Apalagi ketika seniornya menawarkan apakah Xian akan menjadi seorang tetua. Di sini Xian pun mengatakan kalau dia enggak tertarik menjadi seorang tetua karena hasratnya bukanlah kekuasaan tapi mamam. Waduh. Dan mendengar itu semua membuat seniornya pun mengajar Xian untuk mengadakan pesta makan malam. Tapi untuk Xian dia pun mengatakan untuk tidak perlu dulu karena dia masih ada sesuatu yang harus dia urus. Dia harus bertemu dengan Master Sekte dan juga saintis. Dan setelah masalah itu selesai, ayo kita pergi minum, ucap dari Xian yang membuat kini Xian pun meninggalkan seniornya itu. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Xian yang akan bertemu dengan Master Sekte jelas membuat seniornya ternyata enggak suka. Hei, ada apa? Kenapa dia ketemu dengan Hengin? Apa yang akan mereka bicarakan? Bukankah dia telah memiliki pasangan? Tahu kenapa dia terus aja melibatkan Hengin? Ucap dari seniornya itu yang membuat kini seniornya tiba-tiba jauh. Dia meremuk bunga yang ada bersama dengan dirinya. Xian, kau apakah benar-benar berpikir tidak ada lagi orang lain di dunia ini kah yang lebih penting daripada dirimu? Ucap dari gadis ini yang sepertinya dia iri dengan Xian. Dan beberapa saat kemudian di aula dari Master Sekte saat ini ternyata di aula itu sudah cukup ramai di mana Master Sekte dia pun bertanya apakah Xian benar-benar ingin melakukannya. Hei, benarkah? Ya, sambut dari Xian. Dia pun mengatakan kalau dia telah memutuskan untuk pergi keluar menjelajah area luar. Walaupun sebenarnya di dalam hati dia ingin pergi ke sektemu tapi dia malu dong untuk mengatakan itu semua. Apalagi saat ini di aula ini sungguh dipenuhi oleh para tetua. Tapi di sini untuk para leluhur nenek-nenek tua ini mereka pun tahu kalau Xian pasti ingin pergi ke sektemu. Ingin pergi keluar, aku yakin dia pasti ingin bertemu dengan Master Sekte lu. Anak muda zaman sekarang sangat pemalu, ucap dari nenek-nenek ini. Dan mendengar Xian yang mau pergi di sini senior Jun. Dia pun sungguh sangat senang ketika Xian akhirnya pergi. Jika kau ingin pergi, pergilah. Itu lebih baik, ucap dari seniornya ini yang sepertinya dia menyukai Master Sekte Hengin. Pada akhirnya dia akan memperhatikanku, ucap dari senior Jun itu. Tapi untuk Master Sekte karena Xian memang ingin pergi, di sini Master Sekte pun ketika dia ingin meminta ataupun membiarkan Xian pergi ternyata dihentikan oleh seseorang dan orang itu adalah nenek tua ini. Dimana nenek tua ini dia pun tahu kalau Xian pasti akan pergi menuju Sekte Mo dan dia juga tahu Xian pasti akan pergi mencari Master Sekte Lu. Tapi bagaimana mungkin jika murid kita akan bersama dengan seorang Master Sekte? Bukankah itu akan membuat kita jadi malu dan kita menganggap kalau sektemu itu rendah? Jadi kita tidak bisa membiarkan seorang murid dekat-dekat dengan seorang Master Sekte dong, ucap dari nenek tua itu. Dan apa yang diucapkan oleh nenek tua itu dibenarkan juga oleh para tetua. Enggak etis masa murid dijodohkan sama Master Sekte, enggak etis. Maka dari itulah mereka harus menjadikan Xian sebagai tetua. Tapi jika disandingkan dengan seorang tetua ataupun menjadi orang tetua, bukankah ini agak sedikit repot? Pikir dari para tetua. Dan apa yang diucapkan oleh para tetua membuat saintis pun dia tertawa. Tapi jika Junior Xian tetap ingin menjadi seorang tetua, tapi dia harus memenuhi tugasnya sebagai seorang tetua dulu dong sebelum dia pergi. Dan itu justru akan memakan sedikit waktu. Dan
Dia tidak bisa jadi berdua-duaan, ucap dari saintis yang membuat Xian jadi tambah malu, yang membuat nenek tua pun bertanya kepada saintis apakah saintis memiliki sebuah solusi. Ya, di sini saintis dia pun menawarkan sebuah solusi untuk Xian untuk menjadi seorang tetua, tapi tetua khusus di mana dia akan mendapatkan posisi sebagai tetua tapi tidak perlu menjalankan tugas seorang tetua. Posisi istimewa diberikan oleh saintis. Mendengar itu semua membuat para nenek-nenek ini mereka pun setuju. Ya, mereka pun setuju dengan saran dari saintis dan itu juga disetujui oleh para tetua lainnya karena ini masalah akan selesai, tidak membebankan junior Xian dan juga membuat sekte mereka juga enggak malu. Jadi win-win solution. Dan mendengar itu semua dan para tetua juga telah setuju, di sini Master Sekte pun setuju untuk mengangkat Xian sebagai tetua kehormatan yang tidak perlu menjalankan tugas sebagai seorang tetua. Xian, selain sebuah pertemuan besar, kau tidak perlu mengikuti sebuah perintah dari sekte dan kau memiliki status sebagai diaken dan setara dengan para tetua, ucap dari Master Sekte. Dan untuk Xian tentunya pun dia berterima kasih atas kebaikan dari mereka semua yang telah mendukungnya. Tapi untuk senior Jun, dia nggak suka ketika Xian mendapatkan hak istimewa seperti ini. Kenapa? Kenapa mereka semua sangat menyukai Xian? Aku sama baiknya dengan dirinya loh. Kenapa? Ucap dari gadis ini yang sepertinya dia sangat-sangat iri dengan Xian. Dan dia juga berpikir untuk bertemu dengan Master Sekte nanti malam. Karena aku ingin agar dia tahu perasaanku, ucap dari senior Jun. Dan pada malam harinya sebelum bertemu dengan Master Sekte, di sini senior Jun dia pun mendatangi Xian dan itu membuat Xian pun bertanya ada apa. Dan untuk senior Jun dia pun mengatakan kalau dia nggak ada apa-apa sih, dia cuma ya ingin menikmati malam aja bersama dengan Xian. Oh, benarkah? Di sini Xian juga bertanya apakah seniornya ini akan sedih jika dia pergi. Iya, dari sini pun dia bingung harus berkata apa. Tapi di sini seniornya dia pun mengatakan, Xian, begitu kau pergi, apakah kau masih akan mengingatku, saudarimu, saudari yang kita masuk sama-sama? Ucap dari gadis itu. Dan untuk Xian, entahlah, tidak menjawab itu dan justru hanya mengatakan kalau dia akan pergi bersama ataupun pergi mencari Le Xiaoyi. Dengar apa yang diucapkan oleh Xian yang sangat-sangat dingin tentunya membuat gadis ini jadi tambah gak suka dengan Xian. Dia sangat dingin sama seperti sebelumnya. Dia tidak pernah memperhatikanku, ucap dari gadis itu. Karena memang dulu ketika mereka pertama kali masuk ke sekte ini di masa muda, Xian dan juga senior Jun mereka berdua saling berbagi panggung. Mereka berdua pun sangat luar biasa kuat, tapi Xian memang sedikit lebih unggul daripada Nona Jun hingga membuat Xian mendapatkan perhatian yang lebih banyak daripada Nona Jun. Padahal Nona Jun juga enggak jelek-jelek banget loh, tapi dia memang kalah pamor dari Xian dan itu membuatnya jadi kesal karena perhatian yang seharusnya dia dapatkan diambil alih oleh Xian. Itu jelas membuatnya benar-benar kesal. Xian, dia tidak pernah menganggapku serius, ucap dari gadis Jun itu. Di kala itu dan untuk saat ini, Xian, aku selalu tahu tentang kepribadianmu yang sangat dingin. Tapi aku rasa harusnya aku tidak bertanya dengan ini. Aku punya urusan yang lain. Jadi baiklah, aku harus pergi dulu, ucap dari Nona Jun. Dan untuk Xian, baiklah senior, dan kita akan bertemu lagi di acara besar sekte, ucap dari Xian memberikan salam perpisahannya. Dan untuk Nona Jun dia berujar, ya mungkin saja Xian, jaga dirimu, ucap dari Nona Jun itu yang kini dia pun pergi meninggalkan Xian dengan sepertinya dia memiliki sebuah niat buruk di mana dia juga berujar, lebih baik kau pergi untuk selamanya, pergi dalam bencana dan tidak pernah kembali lagi, dan aku tidak suka melihatmu lagi untuk selamanya, ucap dari Nona Jun. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Master Sekte galau. Dia pun galau ketika mendengar kalau Xian akan pergi meninggalkan tempat ini. Tapi ketika dia sedang galau, dia pun mendengar kalau ada yang datang dan ingin duduk bersama dengan dirinya. Bolehkah aku bergabung dengan dirimu? Ucap dari Nona Jun. Ya, ini adalah Nona Jun. Setelah dia pergi dari Xian, dia pun mendatangi Master Sekte. Dan untuk Master Sekte, terserah, lakukan apa yang kau inginkan, ucap dari Master Sekte yang gak peduli. Dan untuk Nona Jun, dia pun bertanya apakah Master Sekte dia galau ketika Xian akan pergi. Dengar itu semua, Master Sekte dia hanya terdiam saja. Dan Nona Jun dia berujar, sepertinya tebakanku benar. Hei Yin, kau tahu kalau junior Xian dia telah memiliki pasangan Dao. Ya, terus? Dia bukanlah satu-satunya wanita yang baik yang ada di dunia ini. Masih banyak loh wanita lain, dan kenapa kau harus ngotot dengan dirinya? Tidak, aku tidak menyukaimu, ucap dari Master Sekte langsung matahin kapal karam untuk Nona Jun ini yang membuat Nona Jun
Dia pun shock ketika dia langsung ditolak mentah-mentah seperti itu. Yang membuat Nona Jun, dia pun langsung pergi berdiri dan dia juga berujar, Senior Hengin, jangan bercanda seperti itu. Orang sepertiku hampir tidak bisa dianggap wanita baik, ya kan? Baiklah, aku mengerti. Ucap dari Nona Jun yang tiba-tiba aja dingin, kesal dan dia pun memutuskan untuk pergi. Tapi di sini untuk Master Sekte, dia juga mengatakan, Jun, lakukanlah yang terbaik. Saat kau kembali mencapai rank 7, mungkin saja itu akan sangat sulit, tapi kau tidak bisa memaksanya. Ucap dari Master Sekte yang membuat Nona Jun, ya, aku mengerti. Terima kasih telah mengingatkannya. Ucap dari Nona Jun yang acuh tak acuh. Dan kini Nona Jun pergi meninggalkan tempat dari Master Sekte. Dan di dalam perjalanan kembali ke aulanya, di sini Nona Jun yang pun mendengar semua pembicaraan dari para murid-murid yang mengatakan tentang Xian. Pokoknya Xian dan Xian di mana-mana, yang membuat Nona Jun yang mendengarnya dia benar-benar muak. Xian terus yang terdengar. Xian, aku ingin agar kau pergi selamanya. Ucap dari Nona Jun yang kesal dengan Xian, nama Xian terus. Dan keesokan harinya di sini untuk Xian, dia pun pamit akan segera pergi. Semuanya aku pamit dulu. Ucap dari Xian, ya selamat jalan. Sambut dari Master Sekte yang membuat kini Xian dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Tapi di sini mereka pun Master Sekte mencari di mana Nona Jun kok nggak ada, padahal semua tetua ada di tempat ini. Tapi di sini untuk nenek tua dia pun mengatakan kalau sepertinya Nona Jun dia sangat bersedih ketika Xian akan pergi, karena mau bagaimanapun mungkin ya mereka cukup dekat. Ucap dari nenek tua itu. Dan apa yang diucapkan oleh nenek tua membuat saintis yang mendengarnya, ya jika itu benar, aku harap itu lebih baik. Dan aku agak sedikit khawatir. Ucap dari saintis yang memang agak sedikit curiga kalau misalnya Jun dan juga Xian memiliki hubungan yang tidak baik. Tapi di sini ketika Xian akan pergi, di sini ada yang datang mengejar dirinya dan berujar berhenti. Dan ternyata yang berujar itu adalah Xian yang ingin ikut bersama dengan Nona Xian. Tapi ternyata dia yang dihentikan oleh seseorang yang ternyata yang menghentikannya adalah saintis. Hei, kau masih harus belajar dulu, jangan pergi-pergi dulu. Ucap dari saintis. Padahal Xian dia ingin ikut bersama dengan bibinya kembali ke sektemu. Master, aku ingin pergi ke sektemu. Ucap dari Xian yang gak diizinkan pergi bersama dengan Nona Xian. Dan beberapa hari setelahnya, setelah melewati perbatasan dari Beizhou, kini Xian dia pun tiba di wilayah dari Beizhou. Tapi ketika Xian sedang dalam perjalanan menuju sektemu, dia udah gak sabar untuk dapat bertemu dengan Lu Xiaoge. Tapi di dalam perjalanan itulah tiba-tiba aja ada sosok yang menghentikan dirinya, yang membuat Xian dia berujar, itu bukankah itu adalah Feng Jun? Ucap dari Xian. Dan ternyata itu benar adanya. Xian telah ditunggu oleh seniornya, di mana senior Jun dia juga berujar, Tetua Gunung Chinkyu, Jian Xian, aku sudah lama menunggumu di tempat ini. Ucap dari senior Jun yang kini tiba-tiba aja dia pun datang bersama dengan beberapa rombongan yang akan menyergap dari Xian. Dan melihat beberapa orang datang menggunakan topeng aneh, tentunya menotis bagi Xian. Dan untuk mereka semua, mereka pun mengatakan, seorang kultivator tingkat rank 6, lapisan 3. Ini sama sekali tidak mengesankan. Dan kenapa kita harus membawa begitu banyak orang hanya untuk mengalahkan orang seperti ini? Sepertinya Jun dia terlalu berhati-hati. Ucap dari orang-orang bertopeng itu yang membuat Xian dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres dengan ini semua. Jun, apakah kau mengenal mereka semua? Tanya dari Nona Xian. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Nona Jun. Dia kini menggunakan topeng yang sama dan dia juga berujar, tentu saja aku tahu mereka semua karena aku adalah anggota dari Yellow Spring Society. Izinkan aku menambahkan satu hal lagi. Pangkatku adalah Xiang, cukup tinggi di Yellow Spring Society. Mendengar itu semua tentunya mengejutkan bagi Xian. Dia tidak menyangka kalau ternyata seniornya telah mengkhianati Gunung Chinkyu miliknya. Apa? Kok mengkhianati sekte kita? Ya, aku melakukannya dan itu semua karena kau. Ini semua karena kau. Ucap dari Nona Jun yang kesal dan tidak suka dengan Xian. Dan dia kini meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera menghajar Xian yang ada di bawah sana. Sedangkan di sisi lain, Lu Xiaoge dia dalam perjalanan menuju tempat di mana Xian berada. Dan dari kejauhan, Lu Xiaoge dia juga dapat mencium aroma tidak menyenangkan. Aroma ini adalah bau dari esensi. Di mana itu? Ucap dari Lu Xiaoge yang tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres di ujung sana. Ternyata aroma itu berasal dari
Xian yang melakukan aksi yang luar biasa, mengalahkan beberapa kultivator dari Yellow Society itu. Tapi melihat Xian yang ada di tempat ini yang ternyata cukup kuat, membuat senior Jun dia berujar, "Xian, kau masih tetap saja kuat seperti sebelumnya, tapi sayangnya kali ini kau benar-benar bakal berakhir. Kau seorang jenis sejati yang akan segera selesai hari ini," ucap dari senior Jun yang kini dia pun langsung melesat ingin segera mengakhiri ini semua karena dia tahu saat ini adik juniornya Xian dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena dia sudah cukup kewalahan menghadapi beberapa kultivator yang sebelumnya yang kini dia pun dapat memberikan sebuah serangan kepada adik juniornya. Dan untuk Xian, dia tidak memberikan sebuah perlawanan dan dia justru berujar, "Senior, aku ingin tahu kenapa dan apa alasannya kau mengkhianati Gunung Jinkyu," ujar dari Xian. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xian yang masih saja dingin, tenang dan seperti ini membuat Nona Jun dia pun kesal. Kenapa dia masih bersikap begitu bijak bahkan saat dia menghadapi situasi seperti ini. Dan itu membuatnya berujar, "Kau berani kau bertanya seperti itu di saat kau akan berakhir. Xian, kau akan berakhir. Karena kau ingin tahu alasannya, baiklah, aku akan katakan kepada dirimu, aku tidak mengkhianati Gunung Jinkyu, tapi Gunung Jinkyu lah yang telah mengkhianatiku," ucap dari Nona Jun yang kesal. Tapi di sini untuk Xian dia pun tahu kalau ini semua pasti karena Master Sekte. Dan itu membuatnya berujar, "Jadi apakah ini semua karena Master Sekte?" ucap dari Xian yang tahu kalau Nona Jun menyukai Master Sekte. Dan untuk Nona Jun dia berujar, "Master Sekte, ya, dia hanya bagian dari sedikit. Tapi itu semua karena kaulah ujian segalanya bagi diriku. Karena sejatinya ketika di dalam ujian pertama kita, kau selalu saja mendapatkan posisi pertama. Hal setiap pertandingan kita selalu saja berakhir imbang. Tapi kenapa justru malah kaulah yang mendapat perhatian dari Master Sekte dan juga saintis. Hal kita selalu pertandingan berakhir imbang. Tapi kenapa perhatian itu hanya terjun pada dirimu saja? Semua orang menyukaimu, bahkan Master Sekte dikabarkan dia memiliki perasaan juga kepada dirimu. Aku tidak mengerti kenapa hanya kaulah yang mendapatkan perhatian itu. Bahkan untuk saintis saja dia juga melakukannya. Dan saintis dia tidak peduli dengan diriku, tapi dia justru malah peduli dengan dirimu. Dan aku yang mencoba mendekati saintis tapi ditolak. Dan itu membuatku menjauh dari dirimu. Tapi kenapa sampai saat pria itu datang, dia berani menantang Master Sekte Gunung Jinkyu hanya untuk dirimu. Aku melihat dia dengan ingin berding di atas arena. Aku benar-benar tidak suka dengan itu semua. Aku diliputi dengan rasa cemburu. Aku membenci dirinya. Aku sangat membencinya. Kenapa seseorang mau melakukan sesuatu hal sampai sejauh itu hanya untuk dirimu? Tapi tahukah kau, hari sebelum Hein dia melawan Liu Xiaoqi, aku pergi menemuinya. Hein padahal sebelumnya dia pernah menyelamatkan hidupku. Dia menyelamatkanku dari seorang kultivator iblis. Jadi aku pikir kalau dia menyukai diriku. Tapi ketika aku datang mendekatinya dan bertanya tentang pendapat dirinya, tapi ternyata saat itu dia justru malah menolakku. Dia menolakku, dia tidak menyukaiku. Dan tahukah kau betapa memalukan hal itu? Ini semua karena kau, ucap dari Nona Jun yang kesal dengan Xian. Dan dia menganggap kau semua hal-hal baik yang ada bersama dengan dirinya telah diambil oleh Xian. Semua yang hilang dari diriku telah kau ambil dan sekarang kembalikan, ucap dari Nona Jun yang akan melepaskan sebuah serangan kepada Xian yang telah mengambil segalanya dari dirinya. Tapi ketika serangan itu datang ke arah Nona Xian, Nona Jun dia pun terdorong beberapa langkah. Dan itu adalah dari seseorang yang baru saja datang. Nah itu jelas adalah Liu Xiaoqi yang datang tepat waktu menyelamatkan wanitanya. Dan apa yang akan terjadi Liu Xiaoqi melawan Nona Jun akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Karena saat ini Liu Xiaoqi dia selain mengalahkan Nona Jun, dia harus mengalahkan beberapa demonic beast yang ada bersama dengan dirinya juga. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.